Materi pertama akan dijelaskan oleh Devi Amalia Elsafira dengan NIM akhir 065, yaitu latar belakang munculnya filsafat. Di sini saya akan menjelaskan pada poin yang pertama, yaitu mengenai latar belakang adanya filsafat. Sebelum manusia menentukan dan menciptakan sebagaimana yang kita sebut saat ini, yaitu disiplin ilmu, sebagaimana ilmu seperti ilmu kedokteran, ilmu fisika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Umat manusia ini memikirkan dan kemudian bertanya mengenai apa yang mereka lihat. Kemudian jawaban dari pertanyaan yang mereka lihat ini disebut sebagai jawaban filsafati. Kemudian berbicara mengenai filsafat dari segi pengertian, perkembangan, sejarah, itu tidak akan habis tuntas untuk dikupas karena filsafat ini sangat layak untuk dikaji dan mencari serta memaknai eksistensi kehidupan. Berbicara mengenai latar belakang adanya filsafat, filsafat ini lahir di daerah Yunani. Banyak orang yang bertanya dan berpikir, mengapa sih filsafat ini tumbuh di daerah Yunani, mengapa tidak di daerah-daerah lain peradaban lainnya seperti di Babilonia, Israel, bahkan di Mesir. Jawabannya yaitu karena di daerah Yunani ini daerahnya tidak sama seperti daerah peradaban lainnya. Di daerah Yunani ini tidak ada kasta pendeta, sehingga secara intelektual orang lebih bebas. Dan dalam perkembangannya di Yunani ini sempat mengalami pasang surut ketika pada itu Eropa harus berhadapan langsung dengan otoritas gereja dan imperium Romawi yang bertindak tegas. Kemudian pada abad ke-9 Masehi, filsafat Yunani ini kembali muncul pada masa kejayaan Islam, yaitu dinasti Abbasiyah, dan kembali muncul pada abad ke-13 ini setelah peradaban filsafat Islam benar-benar mengalami kejumudan setelah kaum ulama ini berhasil memenangkan perdebatan panjang dengan kaum filsuf. Dan pada abad ke-15 Masehi, filsafat di dunia ini bisa dikatakan telah usai dan berpindah ke Eropa. Peradaban Islam pun mengalami kemunduran atau pasang surut ini. Sementara itu di Eropa sendiri mengalami masa yang disebut sebagai abad Renaissance atau abad pencerahan. Dan pada abad ke-17 Masehi, yaitu para filsuf zaman modern ini setelah masa Aufklärung, yang menegaskan bahwa pengetahuan ini tidak didapat dari kitab suci atau ajaran agama saja, tidak juga dari penguasa, akan tetapi pengetahuan ini berasal dari diri dari manusia itu sendiri. Untuk materi yang kedua, yaitu mengenai filsafat pendidikan sebelum abad 20 akan dijelaskan oleh Viga Maharena dengan NIM akhir 066. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Perkembangan filsafat umum berpijak pada pemikiran Wijayatna pada tahun 1986. Periode perkembangan filsafat dapat dibagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama filsafat Yunani, yang kedua filsafat Hindu, yang ketiga filsafat Islam, dan yang keempat filsafat Eropa atau filsafat modern. Untuk filsafat Yunani merupakan filsafat tertua yang mulai ada sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat yang mengatakan bahwa intisari alam adalah air. Filsuf lain yang sejaman dengan Thales yaitu Anaximenes berpendapat bahwa dasar pertama atau intisari alam adalah udara. Dan Pythagoras berpendapat dasar segala sesuatu adalah genangan. Aliran filsafat ketiga filsuf ini disebut juga aliran materialisme. Pemikiran ini berlanjut ke masa hidup Socrates yang gigih mencari pengertian yang murni dan sebenarnya, yaitu pengertian sejati. Filsafat Yunani berbeda pandangan materialisme dikemukakan oleh Plato, kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles. Aliran filsafat yang mereka kembangkan adalah aliran idealisme. Menurut Plato, dunia pengalaman ini merupakan bayang-bayang dari dunia ide. Pemikiran ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh muridnya yaitu Aristoteles, sehingga filsafat Yunani lebih maju dan berkembang pada masa Aristoteles. Bahkan, Aristoteles tidak hanya ahli filsafat, melainkan juga sebagai ilmuwan. Karyanya
dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu logika, yang kedua fisika, yang ketiga metafisika, dan yang keempat pengetahuan praktis. Logika Aristoteles didasarkan atas ajaran tentang jalan pikiran dan bukti. Logika yang sangat terkenal adalah silogisme. Pemikiran-pemikiran filsafat Plato dan Aristoteles ini kemudian berkembang ke Timur Tengah dan dikembangkan oleh sarjana-sarjana Islam dan membungkusnya dengan baju Islam. Yang kedua itu filsafat Hindu sejak abad 10 sebelum Masehi. Perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Bahkan ada ahli yang mengatakan bahwa adanya kesamaan konsep mitologi Hindu dengan Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Vedisme adalah keseluruhan alam pikiran India yang merupakan filsafat dan agama. Vedisme berhubungan dengan konsep hidup bangsa Arya yang berpindah dari Iran ke tanah datar sungai Indus. Mereka hidup lebih teratur, menjaga kemurnian darahnya agar tidak bercampur dengan darah penduduk setempat. Walaupun lama-kelamaan percampuran darah itu terjadi juga. Pemikiran ini menjadi cikal bakal lahirnya ajaran Hindu. Brahmanisme berhubungan dengan konsep kasta. Kasta dan beberapa aliran dalam kelompok bangsa Arya yang sudah terjadi percampuran darah dengan penduduk setempat. Bangsa Arya berada pada 2 kasta tertinggi, sedangkan bangsa setempat menjadi 2 kasta terendah. Aliran yang berkembang pada Brahmanisme ini adalah Vedanta, Samkhya, dan Yoga. Buddhisme sebagai filsafat didasarkan kepada keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini diliputi oleh sengsara. Sengsara itu memiliki satu sebab, yaitu cinta yang disebut tresna. Tresna itu akibat kekeliruan atau ketidaktahuan. Jika hendak bebas, haruslah membelakangi ketidaktahuan itu dan menghadap ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu filsafat Islam. Filsafat Islam sebenarnya berakar pada filsafat Yunani, yaitu ketika seorang penerjemah perkembangan Yunani yang bernama Hunain pindah ke Irak dan bekerja di istana khalifah dari Daulat Abbasiyah. Harun al-Rasyid, khalifah Daulat Abbasiyah yang sudah berpikiran maju dan punya perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, memberikan fasilitas untuk mengkaji ilmu pengetahuan, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat Aristoteles dan Plato. Dia mendirikan sebuah lembaga pengkaji ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah. Di tangan sarjana-sarjana Islam, pemikiran filsafat Yunani ini berkembang pesat dalam wajah Islam. Di dataran Andalusia di benua Eropa, perkembangan ilmu pengetahuannya dikendalikan oleh ilmuwan Islam, mencatat prestasi yang kemudian mewarnai perkembangan filsafat modern Eropa. Bidang sejarah pemikiran modern tentu tidak bisa melupakan begitu saja nama Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Al-Farabi di Timur Tengah, dan Ibnu Rushd di tanah Andalusia atau Spanyol. Kemudian yang keempat adalah filsafat Eropa atau filsafat modern. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, yang dikenal dengan istilah Renaissance. Alam pemikiran klasik Yunani sempat ditinggalkan oleh seorang Eropa ketika memberlangsungkan Kristenisasi di Eropa. Pada masa Kristenisasi sebenarnya masih ada perkembangan filsafat, tetapi alam pemikirannya dipengaruhi oleh kebudayaan Romawi. Kemudian ada perkembangan filsafat pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pelaksanaan pandangan filsafat dan kaidah filsafat dalam bidang pendidikan, mencerminkan satu segi dari segi pelaksanaan filsafat umum dan menitikberatkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan-kepercayaan menjadi dasar filsafat umum dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara praktis. Menurut Kneller dalam Sadullah pada tahun 2008 pada halaman 72, filsafat pendidikan merupakan aplikasi filsafat spekulatif
perspektif, dan analitik. Dikatakan spekulatif karena berusaha membangun teori-teori hakikat manusia, hakikat masyarakat, hakikat dunia yang sangat bermanfaat dalam menafsirkan data sebagai hasil penelitian sains yang berbeda. Dan dikatakan perspektif bila filsafat pendidikan menentukan tujuan-tujuan yang harus diikuti dan dicapainya, menentukan cara-cara tepat dan benar untuk digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada tinjauan pemikiran permulaan filsafat pendidikan. Pemikiran-pemikiran permulaan filsafat pendidikan berkembang dalam tingkat humanisme relativistik, humanisme ilmiah, dan humanisme literer. Humanisme relativistik memandang kebenaran tak dapat dicapai, akhirnya menampakkan kebenaran dalam berlaku sebagai kebenaran itu sendiri. Kemudian ada perkembangan filsafat pendidikan selanjutnya diwarnai oleh filsafat empirisme yang diprakarsai oleh John Locke, yang dikembangkan dari gagasan Comenius. Pokok pemikiran yang ditekankan oleh John Locke adalah menjadikan pengalaman menjadi jalan satu-satunya kepada pengetahuan mengenai dunia fisik. Kemudian ada pemikiran selanjutnya yang mewarnai filsafat pendidikan adalah naturalisme romantik dan pendidikan nasional. Naturalisme romantik adalah filsafat pendidikan yang masih berpijak kepada kearifan kuno yang terkandung di dalam buku-buku bahasa Latin. Pendidikan nasional adalah gagasan untuk tugas melatih warga negara untuk melayani kepentingan-kepentingan umum, kepentingan utama dari suatu negara nasional. Selain itu muncul pula pendidikan progresif yang didasari oleh paham progresivisme, dimulai dari pembaruan-pembaruan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat, dan menilai kembali doktrin-doktrin tradisional dalam agama dan filsafat. Untuk materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Ayi Vena Emilda dengan NIM 069, yaitu mengenai metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi ilmu pendidikan sebelum abad ke-20. Tonggak pertama, pemikiran dari Aristoteles. Metodologi ilmu dibangun oleh dua pola berpikir, yaitu deduksi dan induksi. Deduksi adalah pola berpikir yang bertolak dari yang umum ke khusus. Pola berpikir ini menggunakan silogisme yang terdiri atas termo mayor, termo minor, dan singular. Induksi adalah pola berpikir kebalikan dari deduksi. Sehubungan dengan kedua pola itu, Aristoteles berkeyakinan bahwa hal yang khusus adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk-bentuk. Melalui induksi, generalisasi tentang bentuk ditarik dari pengalaman keindrahan. Pada tahap kedua, dalam penelitian ilmiah, kesimpulan-kesimpulan umum yang ditarik melalui induksi dipergunakan sebagai permis-permis untuk deduksi dari pernyataan tentang observasi yang pertama. Selanjutnya yakni penjelasan tentang tonggak kedua, pemikiran dari Francis Bacon. Tonggak kedua, perkembangan metodologi ilmu dicetuskan oleh Francis Bacon. Francis Bacon berkeinginan untuk membangun kembali ilmu yang baru dan menantang konsep-konsep tentang ilmu dari Aristoteles. Menurut Bacon, jiwa rasional mempunyai 3 macam daya. Yang pertama yaitu ingatan, yang kedua imajinasi, dan yang ketiga pikiran. Daya ingatan menciptakan sejarah, daya imajinasi menciptakan puisi, dan daya pikiran menghasilkan filsafat. Filsafat itu terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, filsafat tentang Tuhan atau teologi alam atau rasional. Filsafat yang kedua, filsafat tentang alam, dan yang ketiga, filsafat tentang manusia. Selanjutnya yakni tonggak ketiga. Tonggak ketiga, perkembangan abad ke-19. Nama tokoh yang perlu disebut dalam perkembangan tonggak ketiga ini adalah yang pertama, John Stuart Mill, yang kedua, Philip Frank, dan yang ketiga, Ernest Mach, dan yang keempat, Henry Poincare. Sebagai tokoh yang pertama pada masa tonggak ketiga ini, John Stuart Mill berusaha merumuskan teknik-teknik induktif untuk menilai hubungan antara kesimpulan dengan evidensi atau hal-hal yang menjadi sumbernya.
Philip Brand dalam pembahasannya tentang kausalitas dan berbagai interpretasi tentang mekanika kuantum dan teori relativitas ditandai sebuah tilikan yang tajam dalam metodologi yang dipergunakan secara aktual oleh para ilmuwan. Hukum-hukum dan teori-teori yang dimiliki evidensi tak langsung sering lebih sederhana daripada interpretasi-interpretasi alternatif yang mempunyai kesesuaian lebih dekat dengan evidensi observasional. Dan untuk materi yang terakhir, yaitu mengenai implikasi pendidikan filsafat sebelum abad 20 untuk masa kini yang akan dijelaskan oleh Jayanti Wiulansari dengan NIM akhir 100. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait implikasi pendidikan filsafat sebelum abad 20 untuk masa kini. Yang pertama ada filsafat atau metode pendidikan Sokrates sebagai kritik atas metode pengajaran para sofis. Ada perbedaan besar antara Sokrates dan para sofis. Dan selanjutnya, filsafat Sokrates adalah bentuk reaksi dan kritik terhadap pemikiran kaum sofis. Tetapi dalam pemandangan filsafat, sulit sekali untuk memisahkan antara riwayat hidup Sokrates dan riwayat para sofis. Aliran sofistik ini dipandang sebagai suatu pergerakan dalam bidang intelektual yang disebabkan oleh beberapa faktor yang timbul dalam masyarakat Yunani pada zaman itu. Cara Sokrates membuat pengajaran adalah dengan mendatangi bermacam-macam orang seperti ahli politik, pejabat, tukang, dan lainnya. Kedua, yaitu sekolah memandu siswa agar self-actualization. Pengembangan aktualisasi pengetahuan siswa sangat penting diterapkan di seluruh sekolah. Sampai kapanpun hal itu harus dikembangkan agar sekolah memiliki lulusan yang berwawasan tinggi dan memiliki lulusan yang berpotensi sangat baik di luar sekolah. Dan terdapat pula untuk program pengembangan aktualisasi, yakni seperti pengembangan aktualisasi diri yang direncanakan melalui kurikulum yang terpadu, kemudian pengembangan aktualisasi diri yang bersifat temporer sesuai kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, sekolah harus mengembangkan karakter siswa di zaman sekarang. Karakter sangat penting untuk membentuk siswa menjadi orang yang memiliki etika yang baik saat bertemu dengan orang penting atau orang yang lebih tua. Sekolah harus mendidik dan membentuk karakter siswa melalui kurikulum yang sudah diterapkan di sekolah. Cara yang baik diterapkan untuk membentuk karakter siswa yaitu dengan